Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Farmasi A 2017 akan menjelaskan cara pemakaian alat pelindung diri yang baik dan benar. Materi akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Pertama-tama, marilah kita ketahui terlebih dahulu apa sih alat pelindung diri itu? Alat pelindung diri atau APD merupakan suatu alat yang dirancang untuk melindungi pemakainya dari partikel padat, cair, udara, atau penyebaran penyakit. Apabila alat pelindung diri digunakan dengan benar, maka akan menjadi penghalang bagi bahan infeksius, misalnya virus dan bakteri, untuk menempel pada kulit, mulut, hidung, atau mata. Nah, untuk selanjutnya, kita tentunya harus tahu dong kenapa sih kita harus menggunakan APD. Di era pandemi COVID-19 ini, penggunaan alat pelindung diri atau APD sangatlah penting untuk menurunkan resiko penularan penyakit infeksius pada tenaga medis maupun masyarakat. Karena dapat menghindarkan kontak dengan patogen. Virus corona dapat menular melalui droplet penderita atau benda yang sudah terkontaminasi virus tersebut. Sehingga penggunaan APD dapat menghindarkan seseorang terkena virus corona. Ada beberapa macam APD pada masa pandemi saat ini. Namun, semua jenis APD harus memenuhi kriteria seperti mampu melindungi tubuh dari droplet yang mengandung virus corona, tidak mudah rusak, ringan, tidak membatasi gerak, serta mudah dibersihkan. Untuk tenaga medis, APD yang harus digunakan saat berhadapan dengan pasien COVID-19 adalah masker, baik masker bedah ataupun masker N95, pelindung mata atau pelindung wajah, pelindung kepala, sarung tangan medis, jubah medis, dan sepatu pelindung. Untuk masyarakat umum, APD yang dapat digunakan antara lain masker, baik masker bedah atau masker kain 3 lapis, pelindung mata, atau pelindung wajah. Masyarakat sebaiknya mengurangi penggunaan APD yang diprioritaskan untuk tenaga medis, sehingga kelangkaan APD dapat dihindari. Berdasarkan cara penggunaannya, masker dibagi menjadi 2, yaitu masker bedah dan masker katun. Masker bedah digunakan untuk tenaga medis, untuk pasien COVID, dan untuk orang yang memiliki gejala penyakit COVID. Masker katun digunakan untuk aktivitas sehari-hari seperti bekerja, berbelanja, dan berpergian keluar rumah. Cara penggunaan masker yang pertama, sebelum menggunakan masker, cucilah tangan menggunakan sabun dengan air mengalir minimal 20 detik. Bila tidak tersedia air, dapat digunakan cairan pembersih tangan dengan minimal alkohol 60%. Kedua, pasanglah masker untuk menutupi mulut dan hidung dan pastikan tidak ada celah di antara wajah dan masker. Ketiga, hindari menyentuh masker saat digunakan. Bila tersentuh, segeralah cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir minimal 20 detik, atau bila tidak ada air, dapat menggunakan cairan pembersih tangan dengan minimal alkohol 60%. Keempat, gantilah masker yang basah atau lembab dengan masker baru. Untuk masker medis hanya boleh digunakan 1 kali saja
Dan untuk masker berbahan dasar katun dapat digunakan berulang kali dan harus sering dicuci untuk menjaga kebersihan masker. Kelima, cara membuka masker. Pertama-tama, lepaskan masker dari bagian belakang dan jangan disentuh bagian depan masker. Untuk masker sekali pakai, segera dibuang ke tempat sampah atau ke kantong plastik. Dan untuk masker yang berbahan dasar katun ataupun kain, segera dicuci dengan menggunakan deterjen. Selanjutnya adalah penggunaan sarung tangan medis. Sarung tangan medis hanya digunakan untuk tenaga kesehatan tingkat 1 sampai dengan tingkat 3. Berikut cara menggunakan sarung tangan. Langkah awal, sebelum memasang sarung tangan, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Atau, bila tidak tersedia, gunakan cairan pembersih tangan minimal alkohol 60%. Lalu, pakai sarung tangan. Setelah menggunakan sarung tangan, jangan menyentuh barang-barang seperti ponsel, dompet, tas, dan masker. Tindakan itu bisa mencemari diri sendiri dengan virus yang mungkin menempel pada sarung tangan. Untuk membukanya, lepas sarung tangan dari dalam keluar untuk menghindari kontaminasi virus di permukaan luarnya. Setelah itu, sarung tangan harus langsung dibuang, jangan disimpan lagi. Berikut merupakan cara penggunaan APD level 3 untuk penanganan pasien COVID-19. Yang harus dilakukan pertama kali adalah mencuci tangan sebelum dan sesudah memakai APD dengan cara menggunakan 6 langkah sesuai anjuran WHO. Kemudian, gunakan sarung tangan pendek untuk digunakan di bagian dalam coverall APD. Selanjutnya, gunakan coverall APD dengan cara memasukkan bagian kaki terlebih dahulu, kemudian dirapatkan dengan cara menaikkan zipper sampai ke bagian leher. Lalu pelindung kepala atau penutup kepala dibiarkan terbuka di bagian belakang leher. Setelah itu, gunakan masker N95 dan pastikan uji kebocoran masker tidak bocor dengan cara menekan sisi logam di bagian hidung, kemudian dites dengan menggunakan hembusan nafas. Selanjutnya, lapisi masker N95 dengan menggunakan masker bedah dengan cara meletakkan masker bedah di depan hidung dan mulut, lalu tali diikatkan ke belakang leher. Selanjutnya, gunakan hair cap atau penutup kepala yang menutupi seluruh bagian kepala dan telinga dengan baik. Selanjutnya, gunakan penutup kepala atau pelindung kepala coverall. Selanjutnya, gunakan face shield dan juga sepatu boots untuk melindungi bagian wajah dan kaki dari kontaminasi virus. Dan yang terakhir, lapisi bagian luar coverall APD dengan menggunakan sarung tangan panjang untuk digunakan di bagian luar tangan.
Selanjutnya, jangan lupa gunakan hand sanitizer untuk melindungi sarung tangan atau tangan dari kontaminasi virus. Kemudian lapisi dengan menggunakan sarung tangan pendek, di mana sarung tangan pendek ini akan diganti setiap petugas kesehatan berganti pasien. Dan yang terakhir, pastikan APD telah digunakan dengan baik, di mana APD yang digunakan telah rapat agar tidak terkontaminasi dari virus COVID-19. Petugas telah siap untuk memasuki bagian pasien. Jadi, mari menjaga diri kita dan juga keluarga kita agar terhindar dari virus corona dengan mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan alat pelindung diri dengan baik dan benar. Sekian penjelasan dari kelompok 6. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.